Kali ini kita akan bahas soal PAS IPA tahun 2021 kelas 9. Soal pertama, di sini ada gambar. Pernyataan berikut yang tepat untuk menjelaskan peristiwa fase pembelahan di samping adalah titik-titik-titik. Di sini ada kromosom pada inti sel mengganda, kromosom berjajar di bidang ekuator, terbentuknya kembali nukleus, dan kromosom bergerak menuju kutub masing-masing. Di sini, nah ini adalah kromosom ya. Kromosom itu asalnya tidak berjajar seperti ini, tetapi berkumpul ya di inti atom, di inti sel. Di sini pernyataan yang benar adalah kromosom berjajar di bidang ekuator atau B. Penjelasannya seperti ini. Nah, ini kalau gambarnya seperti yang pertama, ini kromosom sudah mengganda, baru mengganda ya. Kemudian inti sel rusak. Yang digambar soal adalah yang ini. Ini kromosomnya sudah berjajar pada bidang pembelahan. Kalau di soal tadi kromosom berjajar pada bidang ekuator. Sama saja ya. Ini fase-fase berikutnya. Yang kedua, diawali terjadinya proses peleburan antara sel-sel kelamin jantan dan sel kelamin betina membentuk zigot yang mempunyai sifat diploid. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, zigot akan melakukan proses pembelahan berkali-kali, sehingga menghasilkan jumlah yang sangat banyak, hingga jutaan sel. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan zigot akan melakukan proses pembelahan diri dari yang semula berjumlah 1 sel saja menjadi berjumlah 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, 32 sel, 64 sel, dan seterusnya. Pembelahan seperti ini, pembelahan sel seperti pernyataan di atas adalah pembelahan sel secara titik-titik-titik. Di sini ada beberapa kata kunci. Ini nih, asalnya 1 sel menjadi 2 sel. Berarti yang terjadi di sini memiliki 2 sel anakan. Itu sebetulnya ya. Jadi kata kuncinya di sini. Ini ciri yang utama gitu dari soal ini. Nah, maka pembelahan yang terjadi adalah pembelahan mitosis ya. Jadi ini ciri-ciri pembelahan sel menghasilkan 2 sel anakan seperti yang tadi di soal ya. Dari 1 menjadi 2. Nah, yang 2 ini masing-masing menjadi 2 lagi, berarti jadi 4. Yang 4 berubah menjadi 8 begitu. Ini ciri-ciri fase-fase sama ya. Kalau meiosis itu ini menghasilkan 4 sel anakan, itu bedanya. Yang paling utama di soal itu. Yang nomor 3, di sini ada gambar. Perhatikan gambar, bagian yang berfungsi sebagai penghasil sel telur ditunjukkan oleh gambar nomor titik-titik-titik. Ini yang menjadi penghasil sel telur adalah nomor 2. Ovarium ya. Kalau ini nomor 1 tuba Fallopi, tempat terjadinya pembuahan. Kalau ini rahim, kalau ini vagina. Rahim tempat menempelnya zigot kalau terjadi pembuahan. Nah, ini ya. Jadi ovarium ini ditunjukkan oleh yang ini. Ini ovarium. Soal nomor 4.
Perhatikan data tentang organ reproduksi berikut. Pertanyaannya dulu lihat. Saluran yang dimaksud adalah titik-titik-titik. Berjumlah sepasang di kanan kiri dan memanjang ke arah samping uterus. Nah, uterus berarti ini adanya di perempuan. Epididymis tidak mungkin, vas deferens tidak mungkin. Panjangnya sekitar 10 cm. Berakhir pada struktur corong yang disebut infundibulum yang ditutupi fimbriae. Berfungsi membawa sel telur dari infundibulum ke rahim, tempat terjadi fertilisasi atau pembuahan. Nah ini ya. Maka jawaban yang betul adalah oviduct. Kalau cervix itu bukan. Nah ini. Nah ini ya. Saluran sel telur. Di sini disebut saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Tadi ada ya ciri-cirinya. Sedangkan yang lainnya kita lihat cervix. Tidak ada. Cervix ini yang ini. Struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Soal nomor 5. Seseorang mengalami, nah ini ya, siklus menstruasi, semakin besarnya pinggul, tumbuhnya rambut pada bagian tertentu, berkembangnya payudara, semakin aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat yang dapat memicu munculnya jerawat. Kejadian-kejadian tersebut dipicu oleh hormon yang terdapat pada orang tersebut di atas, yaitu hormon titik-titik-titik. Menstruasi berarti ini di perempuan ya. Kalau testosteron ini dari testis kan, berarti mirip dengan testis, berarti itu di laki-laki. Nah, di sini testosteron ada di nomor A, testosteron juga ada di B, testosteron juga ada di D. Jadi jawaban yang paling benar atau paling mungkin adalah hormon estrogen. Karena ini pada perempuan ya, menstruasi itu pada perempuan. Kalau penjelasannya seperti ini ya. Nah, ini hormon testosteron mengatur perkembangan dan fungsi fisik pada reproduksi laki-laki. Sedangkan yang menstruasi tadi pada perempuan. Nah, ini hormon estrogen dan progesteron. Berperan mengatur siklus menstruasi, memicu rahim untuk menebal, mengatur perkembangan ciri-ciri reproduksi sekunder pada perempuan. Seperti tadi, pinggul membesar, kemudian payudaranya berkembang, dan sebagainya. Yang dua lagi, LH ini mengeluarkan sel telur, FSH memicu berkembangnya folikel pada ovarium. Lanjut nomor 7. Setiap zat cair akan memiliki bentuk sesuai dengan wadahnya dan tidak dapat dimampatkan. Begitu juga dengan cairan ketuban, sehingga cairan ketuban akan mengisi kantong ketuban dan ketika kantong tertekan, maka volume kantong ketuban tidak dapat mengecil, tetapi akan meneruskan tekanan tersebut ke segala arah dengan sama besar. Pernyataan di atas menjelaskan bahwa cairan ketuban memiliki fungsi titik-titik-titik. Nah ini yang paling tepat adalah B, memberikan ruang gerak pada janin, ya. Karena tadi di sini ada kata kuncinya nih. Volume kantong ketuban tidak dapat mengecil, otomatis volumenya tetap sebegitu ya. Jadi ketika terjadi benturan pun atau ditekan, ini volume kandungan tidak mengecil. Tidak seperti balon ditekan. Balon berisi air, berisi udara. Nah, adapun
yang melindungi janin dari benturan ini berhubungan dengan kekentalan atau viskositas ya. Bukan tidak bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Nomor 8. Pasangan yang tepat antara gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi dengan pola hidup yang benar sebagai upaya pencegahan yang tepat. Nah, ini penyakitnya ya. Ini upaya pencegahannya. AIDS setia pada pasangan. Jadi ini tidak berganti-ganti pasangan ya. Sifilis menggunakan jarum suntik sekali pakai. Bukan ini ya. Kemudian gonorho menjaga dari pergaulan bebas. Ini bukan juga. Epididymitis menggunakan celana dalam berbahan katun dan bertekstur lembut. Ini yang paling mungkin adalah yang A. Nomor 9, ini ada beberapa metode reproduksi tumbuhan. Kemudian pertanyaannya, metode reproduksi tumbuhan dengan menerapkan teknologi kekinian ditunjukkan oleh nomor titik-titik-titik. Ini yang teknologi kekinian ya. 3, vertikultur, hidroponik. Vertikultur ini menanam tumbuhan pada bidang yang vertikal, jadi ditumpuk ke atas. Kalau hidroponik ini menggunakan air, tidak menggunakan tanah. Ini kultur jaringan untuk penyemaiannya. Penyemaiannya menggunakan kultur jaringan. Jadi jawaban yang benar adalah 3, 4, dan 5. Nomor 10. Ini ada beberapa pernyataan. Kita lihat dulu pertanyaannya. Kelebihan dan kelemahan teknologi reproduksi tumbuhan dengan teknik hidroponik secara berturut-turut ditunjukkan oleh nomor titik-titik-titik. Berarti kita cari kelebihan dan kelemahan dari hidroponik. 1, memerlukan lahan yang luas. Ini bukan kelebihan ya, bukan kelebihan dari hidroponik. Yang kedua, cocok diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air yang terbatas. Nah, ini adalah kelebihan dari hidroponik. Sebagaimana diketahui, hidroponik itu penanaman tanaman pada media air, tapi airnya itu tetap gitu ya, yang itu aja. Paling nanti diputarkan saja supaya nanti diberikan pupuk untuk tanaman hidup atau zat-zat yang diperlukan oleh tanaman. Jadi kelebihannya ini nomor 2 ya. Nah, yang pilihan memiliki kelebihan nomor 2 itu cuman C, berarti jawabannya adalah C. 2 dan 4. 4 betul nggak kelemahan? Coba kita lihat. Membutuhkan ketelitian dalam perawatannya. Ya, memang ini kalau dalam hidroponik, perawatan tanamannya ini harus membutuhkan perhatian yang lebih dibanding dengan menanam di media yang lain seperti itu. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 11. Nah, perhatikan gambar. Kelebihan dari penerapan teknologi reproduksi tumbuhan seperti pada gambar yaitu titik-titik-titik. Nah, ini mah tinggal dilihat gambarnya aja ya. Ini kan ada tanaman nih ke atas dijajarin. Kira-kira yang mana gitu. Dapat dilakukan pada hal yang sempit. Nah, ini bisa ya. Oke. B, mempertahankan sifat-sifat unggul. Belum tentu ya, belum tentu ini mempertahankan sifat-sifat unggul. Karena kalau dari biji atau dari bibit, ini sama saja nanti ada yang hasil pembuahannya menjadi berbeda dengan induknya.
C. Tidak memerlukan tanah sebagai media tanam. Kalau ini masih menggunakan tanah kayaknya ya. Nah, ini anggap aja ada tanahnya. Menghasilkan tanaman dalam jumlah banyak dengan waktu relatif singkat. Nah, ini bisa ya menghasilkan tanaman dalam jumlah banyak dengan waktu relatif singkat, tetapi di sini yang paling tepat karena begini ya. Maka yang benar jawabannya adalah A. Dapat dilakukan pada lahan yang sempit. Karena punya 1 meter persegi pun ini bisa ke atas numpuk tanamannya.